nggak sengaja nengok ke belakang. Di depan kamar mandi ada dia, cuman badannya setengah doang. Dia bur gitu dah. Gue diserokin kan, jadi udah gue telan gitu. Cuman tiba-tiba ada yang narik gue gitu, cewek yang ngejauhin gue. Berarti pertolongan. Ya, ada yang narik di mimpi itu, ada yang narik gue. Terus gue bangun beneran, bukan di mimpi, bangun beneran. Terus gue muntahin air itu, persis kayak yang di mimpi. Keluar ya? Iya, keluar banyak, bukan yang kayak cuma cek gitu, bukan. Iya. Pagar besi sekolah tau lah ya. Iya. Ada cewek yang berdiri di situ. Di atas pagar. Iya, di atas pagar ngeliat gue ke bawah gitu. Gue juga merinding. Bethany Angel. Apa kabar, Beth? Baik. Baik ya. Mau ditanya balik nggak? Iya, boleh. Kan Syukri jarang-jarang. Amin. Kan tadi kan gitu Bethany Angel. Iya. Syukri Amin. Iya. Apa kabar? Kalau lu jawabnya baik, gue nggak baik deh sekarang. Kenapa tuh? Kok kebalik lu yang nanya kenapa tuh? Kenapa? Gimana ya? Nggak baik dalam rohani sih gitu. Kalau jasmani ya baik. Rohaninya nggak baik. Ada mulu hantaman dari luar. Apaan gitu. tuh? Kita mau jadi tukar posisi bentar kali, nggak apa-apa kali ya. Kita tukar posisi bentar ya. Gue jadi narasumber nih sekarang nih, iya kan? Sekarang Bethany Angel sebagai host gitu. Nggak apa-apa. Tukar bentar. Apa lagi yang mau tanya? Sok mau tanya apa? Apaan tuh tadi ya? Rohani terhantam, maksudnya apa Anda? Rohani terhantam itu seperti kayak jiwa jasmani kan badan ya. Itu Jiwa. baik-baik aja. Cuman rohaninya nggak baik, keuangannya nggak baik gitu. Pasti kan? Oh, itu namanya rohani ya? Iya, rohani. Bukan secara psikis sama... Iya, bukan secara psikis. Oke. Terus gimana tuh? Udah lah, balikin aja iya, lah ya. Udah ya. Gue yang jadi ini ya kan ya. Jadi host ya. Iya. Oke. Udah tuker. Bethany Angel. Gue tuh masih pertanyaan bagi gue, Bethany Angel ya kan. Panggilannya apa tuh? Bethany ataukah Angel atau Beth gitu. Ada 4 nih kategorinya. Yang terakhir sih. Yang terakhir, Beth. Ya. Kalau gue panggil Beth boleh nggak? Enggak boleh. Kenapa Bet tuh? pakai T. Oh, pakai T. Bet pakai T, nggak pakai Iya. B. Tapi Beth itu beda ya? Beda. Ya. Beda. Orang istimewa lah ya. Gitu. Udah punya belum? Punya nggak ya? Bilang punya aja kali ya. Iya, bilang punya ya. Biar di sini sakit hati gitu ya. Oke. Bet, kemarin kan lu sempat ini ya. Gue sempat nge-push t-shirt tentang stories gitu di channel The Entertain. Gue nge-push di story WA dan lu sempat bilang sama gue tuh bahwasanya lu punya segudang cerita misteri atau cerita hantu. Wah. Ini pertanyaan besar bagi gue bukan penasaran sama ininya ya, sama hantunya, cerita hantunya. Tapi gue penasaran banget sama something yang bisa membuat lu itu punya segudang cerita hantu. Mau tahu? Ada apa kan? Iya mau tahu, tapi tunggu dulu nih. Oh iya, tunggu dulu belum Iya. ya, maaf. Boleh lah sekarang. Gue mau tahu banget sih. Gue bukan penasaran tentang cerita hantunya ya. Mungkin bisa lah ntar ngalur ngidul tentang cerita itu. Tapi gue pengen somethingnya itu dulu. Apa sih yang membuat lu bisa mempunyai segudang cerita hantu? Bokap gue keturunan bokap gue gitu. Bokap gue kan punya sebutannya mungkin indra keenam gitu ya. Oh, indra keenam. Iya, dia punya, terus gue keturunan. Oh. Gue dapat gitu. Jadi gue 3 bersaudara, gue dapat 2 saudara gue nggak dapat. Jadi cuman gue doang. Cuman lu doang. Lu berapa saudara? 3. Oh iya 3 ya. Lupa gue tadi. Sorry. Gue suka ngeblank, sorry. 3 saudara, lu anak ke 1. Anak ke 1. Iya, anak pertama. Anak pertama.
ya wajar sih lu yang dapet karena lu anak Iya pertama sih, kan. harusnya. Iya. Ntar kalau udah habis sama lu, ntar ngalur sama ini, sama adik lu. Bisa jadi, tapi Bisa jadi sejauh ini enggak sih mereka. Oh, enggak Waktu ya? pas kecil juga enggak. Normal ya. Normal, enggak ada Berarti lu kayak nggak gitu. normal nih. Bisa jadi. Mungkin lebih dianggap gift kali ya daripada tidak normal. Oh, dianggap gift lah ya. Lebih enak didengar gitu. Oh, itu berarti kelebihan di antara yang lainnya. Tapi Betul. kalau menurut gua, kalau sempat turun sama gua itu bukan gift sih bagi gua. Apa? Bagi gua apa ya? Apa musibah? Bagi gua. Musibah. Nggak tenang ya hidup Iya, ya. nggak tenang pastinya. Sedangkan gua aja yang normal-normal aja kayak gini, kalau gua ngelihat, terkadang gua pernah ini ya, salfok gitu ya, kadang gua tengah malam gitu sendirian ngelihat. Salfok. Iya, yang putih-putih tuh kadang gua kaget gitu loh, ternyata itu bukan. Ada kayak misalnya, lu tahu karung gak sih? Tahu. Kadang-kadang menyerupai ya? Iya, yang menyerupai gitu, warna putih gitu. Kadang gua kaget, ternyata gue lihat banget kan, oh enggak gitu. Apalagi gue yang nggak normal gitu kan. Kaget dulu dong gue kan ngeliat kiri kanan gitu. Tapi emang banyak manusia kayak gitu sih, kayak pengetahuan dia gitu, dia sugesti, kayak misalnya ngelihat bentuk yang tadi lu ceritain, Iya, wah ini hantu nih gunting nih, padahal bukan, jadi kayak sugesti gitu. sugesti doang kan ya. Nah mungkin gue pernah beberapa kali ngelihat itu ya, tapi gue anggap itu sugesti emang, karena ketakutan gue itu emang ngerasuk ke hati gue dan ke pikiran gue. Jadi langsung ini overthinking. Iya bener gitu. Nah setelah turun kan sama lu, dari umur berapa? Dari gua lahir mungkin. Oh berarti lu sedang ini ya, lagi bayi itu ya, lagi digendong-gendong, lu udah bisa ngelihat? Enggak juga sih, gua nggak tahu tepatnya kapan, cuman dari kecil gitu. Dari kecil. Oh. Nah waktu kecil kan pasti lu pernah keinget sama lu, waktu kecil lu pernah ketemu apa aja sih yang sadis? Mungkin gua ngalur ngidulnya dari lu kecil dulu ya gitu. Nah artinya kan ntar sampai gede kan Iya, lu ceritain juga gitu kan. lebih enak juga sih ceritanya. Lebih enak kalian. juga, lebih apa namanya? Tertata. Lebih tertata gitu. Iya, oke. Tapi bentar dulu. Orang kan pada penasaran juga nih. Gue sempat lupa juga tadi kan. Apaan tuh? Bethany Angel ini dari mana sih asalnya gitu? Kalau gue Tinggal dulu deh, di mana? gue tinggal di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan ya. Berarti udah dari dulu Jakarta Selatan. Enggak sih, gue baru 2 tahun di sini. Oh, baru 2 tahun. Iya. Sebelumnya di mana emang? Sebelumnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Tapi gue pernah dengar lu pernah tinggal di Padang juga. Iya, gue tuh pindah-pindah dari kecil. Gue tuh lahir di Pasir, Tanah Grogot, pokoknya di Kalimantan gitu. Iya. Terus gue pindah ke Padang, Sumatera. Habis itu gue pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Iya. Habis dari Jawa Tengah gue pindah ke Jogja. Wah. Habis dari Jogja, Berapa banyak itu? Gue Iya, aja banyak lupa banget. sampai sekarang. habis Terus, dari terus? Jogja gue ke Semarang lagi. Habis Iya. itu gue ke Samarinda. Terus terakhir ke sini, Jakarta. Jakarta 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Dari 2019. Jadi dari beberapa banyak daerah yang lu tempatin, di mana yang lu paling lama? Paling lama di Semarang kayaknya. Di Semarang. Itu Semarang. berapa tahun? Dari gua kelas 3 SD sampai 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. 3 SD, kelas 2 SMP. Lumayan lama kan ya itu? 5 lah ya, 5 tahun. Iya. Ya 5 tahun. Nah, gue penasaran, gue kan juga orang Padang nih kan. Iya. Waduh. Boleh dong dites dong kepadangannya gitu. Waduh. Amnesia nih, Amnesia. Pura-pura ada amnesia banget. Beneran amnesia. Oh, Enggak beneran sih, ya? amnesia kan lebih ke lupa sih. Iya, ini yang penonton kita orang Padang nih ya. Ini adalah Uni ya, Uni Padang nih. Uni. Uni. Lu nggak tahu? Kakak perempuan. Iya. Oh ya. Oke. Oh, Uni Uda. Ya Uni Oh, iya, udah iya, gitu. iya. Apa kabar nih? Baik. Oke. Kita lanjut ya Lanjut ke lagi. inti ceritanya kita gitu.
tadi sampai mana sih kita cerita tentang apa? Sampai Dari dari awal lu kecil. kecil lah ya. Lu pernah ngalamin apa aja karena gift yang lu dapetin ini Give. apa berpengaruh apa pada waktu lu kecil? Dari cerita dulu kali ya. Heeh. Sebenarnya nggak banyak sih yang gue inget, maksudnya yang pure gue inget sendiri, bukan yang diingetin orang tua ya. Iya. Itu waktu kecil gue sering ngomong sendiri gitu. Tapi kan kalau anak kecil punya teman apa sih, teman imajinasi itu kan wajar ya. Iya. Itu kan masa pertumbuhan. Cuman kalau gue bukan teman imajinasi, beneran ada gitu. Oh, tapi Beberapa kali. tapi kalau orang normal yang ngelihat lu ngomong sendiri. Iya, ngomong sendiri. Itu gue sering ngomong sendiri. Kadang kayak yang bisa lihat kan bokap gue, nyokap gue kan nggak bisa. Iya. Jadi nyokap gue tuh sering ngeliat gue ngomong sendiri gitu kayak ini blablabla. Di tembok atau di kaca? Enggak lah, di sebelah. Oh. Misalnya di sini ada space nih, ya gue Iya. ngomong kayak gini, kayak seakan-akan ada orang di sebelah gue gitu. Terus nyokap gue sering kayak berkali-kali ngomong, dicariin ini mau ngomong, tapi nyokap gue nggak lihat siapa-siapa gitu. Tapi bokap lu ngelihat. Bokap gue lihat. Ada waktu itu malam-malam. Iya. Biasalah anak kecil main di teras sendirian gitu kan. Soalnya kan dulu adik gue belum lahir. Iya. Gue main sendirian, terus ada di sebelah gedung rumah gue. Rumah gue sebelahnya kan ada gedung. Iya. Itu gue ngeliat rame banget, kayak banyak yang nari-nari kayak pesta gitu lah. Oh, Terus pas gue manggil nyokap gue kayak itu acara apa, tapi gedungnya kosong. gedungnya kosong. Jadi kayak terus nyokap gue manggil bokap gue kan. Iya. Bokap gue yang bisa lihat, oh iya di sana ada ini itu gitu. Jadi nyokap gue nggak bisa, nyokap gue cuman kayak aduh nih dua orang bener-bener meresahkan gitu. Iya, gua Kasian. nggak pikirnya sama nyokap lu sih yang Iya. mentalisnya pasti kena. Kuat banget sih dia. Iya kan? Dia punya seorang anak yang punya Iya. gift gitu ya. Jadi kaget sendiri gitu, lu bilang ada yang nari, ada acara gitu, acara apa sih gitu? Iya, orang nggak ada siapa-siapa, Nggak ada gitu kan. siapa-siapa gitu. Aneh ya. Iya, tapi lu pernah nggak ngelihat ini sih secara langsung kayak nyokap lu itu ngerasa wah ini kayak nggak bener, kayak misalnya ada nangis gitu karena Pernah, pernah gue pernah. Tapi kejadiannya bukan di Padang. Ah. Waktu itu di Semarang. di Semarang. Iya. Itu Gua- karena apa? Karena gue ngelihat apa ya, ada satu sosok gitu yang di mata gue dia normal. Normal. Maksudnya normal tuh kayak ya udah kayak gue ngelihat lu gitu. Tapi suatu malam itu gue lagi nonton TV nih. Iya. Terus nggak sengaja nengok ke belakang. Di depan kamar mandi ada dia. Cuman badannya setengah doang. Dia berdiri di depan kamar mandi, badannya setengah doang gitu. Jadi kakinya nggak ada. Jadi dia terbang. Iya, melayang. Wah, gila. Itu gue langsung nangis banget, kayak nangis parah gitu. Iya. Kayak orang rumah waktu itu nggak ada bokap gue deh kayaknya. Jadi kayak orang rumah tuh bertanya-tanya apa-apa gitu. Kan gue kalau nangis ya udah nangis aja, nggak ngomong itu ada ini itu, nggak, gue ngomong. Jadi Tapi lu sempat kaget. interaksi nggak sama itu? Interaksinya maksudnya nggak ngomong gitu, kayak lihat-lihatan gitu. Dia ngelihat lu juga. Iya, dia ngeliat gue. Dia tahu lu bisa ngelihat. Tahu, kebanyakan hantu kayak gitu. Makanya kadang kalau ngeliat-ngeliat di TV gitu kan, atau acara horor gitu kan, pasti kayak oh nih orang ada yang mau komunikasi nih, gering ngomong gitu kan, karena mereka tuh tahu kalau kita bisa ngeliat gitu, ngerasa. Mereka juga punya pilihan gitu, kayak misalnya lu nggak bisa lihat nih, tapi mereka memilih buat biar bisa lu lihat, itu bisa. Makanya kadang ada yang nggak Berarti Nggak. gue juga bisa kalau dia mau memilih gue. bisa. Makanya kadang ada yang nih orang nggak punya indera keenam tapi kok dia ngelihat. Itu karena mereka tuh sebenarnya bisa milih buat nunjukin diri sama enggak, mereka bisa milih. Bahkan gue yang bisa lihat kalau mereka memilih buat nggak mau kelihatan, ya udah nggak kelihatan, nggak bisa gue lihat. Berarti punya rasa malu juga dia. Bukan rasa malu sih, lebih ke menghindar Oh, gitu. menghindar ya. Insecure. Kalau manusia insecure kali. Iya. Kalau mereka nggak tahu. Iya. Oh ya, itu di umur berapa sih lu di Samarinda waktu itu? Ngeliat? Samarinda Pas ngelihat itu. Semarang. Oh iya, Semarang ya, lupa lagi gue, Itu sorry. gue SD.
SD ya. SD. Waktu kecil ya. Kelas 6, kelas 5 gitu. Kelas 6, kelas 5. Wah, itu kalau gue waktu umuran kelas 1 sampai kelas 6 SD lah ya. Gue disuruh jalan sendirian jam 8 malam aja. Itu gue enggak berani. Apalagi orang yang kayak lu gitu udah bersanding-sanding gitu sama ini ya, hal-hal gitu. Kalau gue pas itu lebih ke kayak nggak ngerti kalau itu setan. Oh. Iya, lebih kayak Emang lu nggak tahu perbedaannya? Nggak serem apa gitu? dulu enggak sih. Mereka sebenarnya tuh bentuknya sama aja kayak kita. Cuman nggak tahu ya. Sama gak sih yang kayak di TV gitu, yang di TV kan Yang mukanya pucat gitu, kadang ada darahnya gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang normal-normal aja. Cuman apa ya, mereka itu kayak yang tadi gue bilang, bisa memilih untuk dilihat atau enggak. Jadi ya bisa juga misalnya dia aslinya mengerikan gitu, tapi dia bikin normal juga bisa. Ngerti gak sih? Berarti bisa berubah wujud gitu? Tapi berubah wujudnya bukan yang kayak tiba-tiba jadi kucing, tiba-tiba jadi Enggak, hutan. maksudnya ya yang maksud lu gue kan bisa berubah jadi serem. Gitu kan ya? Ke wujud aslinya sih lebih namanya, ke wujud aslinya gitu. Berarti kalau misalnya nih hantunya bekas kecelakaan gitu ya, kita bilang gitu ya. Dan wajah aslinya itu kan sebelum kecelakaan berbeda gitu. Iya. Pas setelah kecelakaan dia bisa berubah-ubah gitu. Sebenarnya gue nggak tahu sih bisa berubah. Udah pasti bisa berubah apa enggak, tapi yang jelas ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Wow. Contohnya yang Noni tadi, gue nggak tahu sih namanya siapa. Noni itu yang mana? Yang perempuan yang badannya setengah doang. Itu Noni. Yang biasanya gue lihat iya Noni Belanda. Soalnya waktu di Semarang gue tinggalnya di rumah bekas Belanda gitu. Oh. Yang ada koridornya panjang gitu, tau gak sih? Koridor panjang. Oh iya. Ada ini ya kayak terowongan gitu. Iya, di iya. tengah rumah. Di situ tuh biasanya dia muncul. Lu interaksinya pernah nanya nggak sih sama ini? Bicara? Nggak pernah. Nggak pernah. Kan biasanya kalau kata orang ya, kalau gue pernah dengar itu kalau kita interaksi sama hal-hal gaib itu dari hati itu ngomongnya. Ada yang begitu mungkin. Gue nggak tahu sih, soalnya gue nggak pernah ngobrol. Oh, lu nggak pernah ngobrol? Berarti Takut lu juga sih ngelihat doang ya? Iya, gue ngeliat aja. Hmm. Tapi kalau denger mereka berbicara pernah. Emang dia bicara gimana? Ya bicara yang normal aja. Normal Bicara aja. normal. Bahkan ada yang bisa nyanyi. Iya. Waduh, bisa nggak gue cover lagu sama dia? jangan. Ntar lu ditarik gimana? Wah, jangan. Ampun. Gue penakut, Bet. Gue nggak sekuat yang lu pikirin. Gue nggak kuat. Oke. Siapa tahu ya kan? Ya nggak, ampun gue. Ampun, mending gue nyebur ke kolam yang 15 meter daripada. Ya karena gue bisa renang. Oh iya, lu bisa iya. ya. Kalau nggak bisa, nyusul mereka dong. Lu bisa nggak renang? Bisa dong. Bisa. Gue suka berenang. Oke, ngomongin renang nih, lu pernah nggak ngelihat hal-hal gaib di kolam renang gitu? Pernah nggak? Selama ini nggak pernah. Nggak pernah. Di dalam kolam renangnya kan? Iya, atau dalam ini, kolamnya. mohon maaf, katanya setan lagi mandi gitu, lu ngelihat? Enggak. Emang setan nggak mandi? Mau ditanyain? Guys, segmen selanjutnya ya. Kita coba nih. Waduh, ampun nih kita. Tapi serius nih gue nanya, dia nggak mandi ya? Enggak ya? Oh ya enggak lah, kan dia nggak. Ngapain tuh mandi? Nggak berdaki, nggak keringetan ya? Iya. Oh iya. Beda kan sama kita gitu. Beda lah. Kita bernyawa, mereka enggak. Iya. Dia nggak bernyawa ya? Kita masih hidup. Oh dia roh doang gitu ya. I see. Oke. Di waktu kecil ada yang lebih ekstrim gitu? Lu waktu kecil kalau berinteraksi secara fisik mungkin ada. Maksudnya berdampak banget sama gue lu gitu. main gitu ya sama dia gitu? Enggak, bukan. Terus? Kalau kata
om gue, bukan om sih, lebih kayak akrab aja gitu sama gue, tapi gue manggilnya om. Itu gue pernah mimpi kan, gue mimpi gue lupa alur ceritanya gimana, pokoknya ada 2 orang gitu, udah tua, perempuan sama laki-laki, nggak tahu sepasang apa enggak. Itu mereka kayak nyodokin gue minuman gitu. Nyodokin minuman, cairannya warna ungu gitu lah, kayak anggur mungkin ya. Gue disodokin dalam mimpi, disodokin. Wine-nya. Nggak tahu wine apa enggak, pokoknya anggur gitu dah. Gue disodokin kan, jadi udah gue telan gitu. Cuman tiba-tiba ada yang narik gue gitu, cewek yang ngejagain gue. Oh, berarti pertolongan. Ya, ada yang narik di mimpi itu, ada yang narik gue. Terus gue bangun beneran, bukan di mimpi, bangun beneran. Terus gue muntahin air itu, persis kayak yang di mimpi. Keluarnya iya, keluar banyak. Anjing. Bukan yang kayak cuma gitu, bukan, tapi beneran muntah air. Wah, anjing. Gitu. Gue pernah, terus gue ceritakan ke om itu, katanya ada yang mau jahatin gue gitu katanya, cuman nggak tahu. Yang pasti yang gue alamin itu sih kayak kan kocak ya, dari mimpi tiba-tiba nyata. Gue inget film malah anjing gitu. Tapi apa? Filmnya itu nggak cairan gitu yang keluar, harta karun. Dia ngambil di mimpi gitu ya. Kalau kayak gitu mah gue juga mau kali, harta karun. Wah, itu ekstrim banget sih. Gue mungkin ini sih baru pertama kali gue dengar secara langsung gitu orang yang langsung interaksi gitu sama. Itu gue juga kaget sih jujur, kayak seumur hidup gue nggak pernah gitu. Kayak kalau mimpi ya udah mimpi aja, itu kan alam bawah sadar ya. Jadi gue mau bertanya tuh, airnya tuh kayak gimana sih, baunya gimana gitu? Apa ya? Alkohol gitu apa? Enggak, bukan. Pokoknya warnanya agak keunguan gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak keras gitu di dalam, gimana ya nyebutnya ya? Kayak larutan gak jelas gitu deh. Oh, jadi dia nggak cair gitu ya? Kayak kental gitu? Nggak? Cair. Cuman rasanya gue nggak bisa mendefinisikan apakah asin, manis. Iya, waktu itu lu di mimpi ya kan? Iya, ya? di mimpi. Iya. Pas ngeluarin baru lu. Biasanya kalau orang ngeluarin muntah ya, gue kan sering tuh kayak jackpot gitu lah. Waduh. Jackpot apa nih? Nggak ngerasa lagi, udah jackpot terserah lah, minum air putih kebanyakan gitu. Oh, bukan. Ya, oke. Okay. Ya. Gue sering tuh kalau muntah-muntah gitu ya kan ya. Terus nggak kerasa lagi ya, yang keluar itu apa gitu. Yang kerasa perutnya sakit. Ya tuh, gila banget sih. Itu gila banget ya. Kayak udah mau mati gak sih? Oh. Tapi sekarang lu kan masih interaksi nggak sih, Bet? Sama itu? Interaksi. Kalau interaksi enggak. Gue terakhir itu waktu acara diklat. Ya jadi pas diklat, bukan diklat sih, makrab. Makrab UKM di fakultas gue gitu. Di Puncak, gue lupa tempatnya di mana. Itu malam pertama. Jadi kan 2 lantai nih. Di bawah buat cutting, di atas khusus buat maba. Jadi ruangannya itu kayak lebar aja gitu, kayak aula. Full jendela gitu, kecuali pas di WC. Ya kali ya, di jendela di WC bahaya kan. Jadi di tengah kan tangga, di sebelah kiri cowok, sebelah kanan cewek, cuma ditutupin pakai kain gitu. Nah, bahaya itu? Enggak sih, kan cuma buat tidur doang. Iya. Nah, itu kan jadi ibaratnya misalnya ini tempat tidur nih, gue lagi baring sekarang. Jadi tuh belakang gue itu jendela ngiterin gitu, tau kan? Nah, itu malam-malam, gue nggak tahu jam berapa karena HP kan disita. Pokoknya jam berapa gitu, gue tidur kan 6 orang nih, sejajar gitu. Yang paling deket jendela 1 orang, terus gue kedua dari deket jendela. Itu kayaknya udah pada tidur semua. Gue nganggapnya udah pada tidur semua, soalnya ya udah nggak cerita, udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus gue denger di belakang gue kaca itu ada kayak jari gini-giniin kaca. Anjing. Itu bunyi terus kayak gini-gini terus. Kan gue nganggapnya oh ini di lantai 2 mungkin ranting atau apalah atau whatever lah gitu, terserah. Gue kayak ya udah bodo amat gitu. Terus makin lama suaranya makin keras. Kayak bukan makin keras sih, kayak awalnya kan kayak gini, misalnya gini-gini nih. Iya. Terus
berhenti gitu. Kalau ini enggak, kayak gitu terus, nggak berhenti. Terus lama kelamaan ada suara gitu, cuman masih samar-samar, masih ketutup sama suara yang kayak kuku diginiin ke kaca gitu kan. Terus temen gue yang paling deket jendela itu mepet-mepet ke gue nanya kenapa gitu kan. Terus dia geleng-geleng gini kan, kayak oh nggak apa-apa kali, mungkin cuma mau deketan gitu. Terus makin lama dia makin deket ke gue cuman kayak ngapain nih orang gitu kan. Cuman gue kan kayak masih membodo amatkan suara yang itu tadi, masih kayak berpikir positif gitu. Tapi lama-lama ada suara perempuan gitu, kayak lantunan gitu kayaknya, nyanyi gitu pelan Gimana awalnya. dong nyanyinya? Ya persisnya gue nggak tahu lah ya, cuman kayak ya cuman nyanyi gitu ya, lantunan gitu lah. Pertamanya tuh di belakang gue persis, terus kok makin gede suaranya. Terus teman gue tiba-tiba kayak langsung ngecengkram lengan gue gitu loh. Terus gue langsung kayak auto nanya gitu, lu denger nggak gue bilang gitu. Terus dia bilang iya denger. Gue kira gue halusinasi, kan, mungkin karena tempat baru jadi gue takut gitu. Gue kira halusinasi, tapi kalau halusinasi kok temen gue denger. Jadi terus habis itu kita langsung mepet-mepet kan, jadi gue langsung mepet-mepet juga, dia mepet juga, gue pegang udah nggak apa-apa. Tapi makin lama suaranya makin keras gitu. Jadi dari belakang gue dia kayak muter ke samping gitu, ke posisi teman gue suaranya ya. Ngerti kan? Dia kayak langsung muter gitu. Pas di suaranya di samping, di sebelah teman gue persis, itu kan jendela lantai 2. Siapa yang mau lewat situ gitu loh. Jadi Terbang. iya, gue kan pasti auto merinding. Merinding. Itu ya abis tuh gue langsung kayak ngebangunin teman gue di sebelah, karena suaranya tuh makin kayak makin kenceng gitu loh, makin gimana ya, kayak makin mendekat gitu. Terus gue langsung bangunin teman gue di sebelah gue, kayak bangun gitu kan. Terus akhirnya pada bangun, itu gue udah kayak langsung kayak deg-degan banget gitu loh. Gue langsung kayak nggak kuat gitu, udah nggak kuat. Teman gue juga udah bilang bet nggak kuat gitu kan. Terus udah gue langsung duduk gitu kayak takut banget gitu kan. Terus teman gue nanya kenapa gini-gini. Terus akhirnya dipanggilin sama cutting. Terus ada 2 cutting yang naik ke atas buat ngejagain gitu, buat stay di atas. Terus udah agak tenang, tidur lagi. Cuman posisi tidurnya ditukar, teman yang di sebelah gue pindah ke sebelah paling kanan. Oh, lu jadi paling sudut gitu? Bukan, teman sebelah kanan gue Iya. itu pindah ke paling kiri, ke posisi teman yang di samping gue yang paling dekat Oh sama iya, jendela. berarti dia diganti di sudut. Jadi kita geser gitu, dia ganti di sudut kayak mungkin karena kejadian itulah ya, dia pindah. Terus pindah. Oh iya. dia pindah ke situ. Terus pas lampu dimatiin, belum ada 5 menit. Sebelumnya kan waktu gue bangun sama teman gue kan, gue cerita gue denger ini denger itu. Terus bilang udah nggak apa-apa. Jadi mereka tahu kan, maksudnya kalau gue ngedengerin ini itu gitu. Terus pas belum tidur sih, baru 5 menit setelah lampu dimatiin ada lagi suara kayak gini. Iya. Dan itu semuanya denger. Itu kita berenam kayak auto kayak langsung berdiri loncat gitu loh. Sampai teman gue yang paling pojok kiri itu yang deket jendela ngomong, demi Allah gue denger. Kayak gitu kan, kocak ya. Iya. Tiba-tiba ada suara kayak gitu lagi. Terus tuh di samping jendela itu nggak ada apa-apa, kayak ya udah luas gitu loh. Lagian kan lantai 2, kayak nggak ada yang nempel, nggak ada sesuatu yang dekat sama jendela gitu loh. Habis itu udah sampai temen gue yang di kanan itu yang tidur itu nangis. Akhirnya semuanya tuh yang cewek dipindahin ke bawah semua. Tapi yang anehnya yang cowok bagian sana ya? Iya nangis, yang cowok nggak dengar apa-apa. Nggak dengar. Aturan kalau emang suaranya gede kedengeran dong. Iya, cuman kita berenam doang yang denger. Wah, itu pasti yang lu bilang tadi di awal ya, kayak kalau setan tuh pengen ngeliatin dirinya itu bisa. Berarti dia memilih kalian yang cewek-cewek aja tuh yang bisa denger atau ngeliat gitu. Ternyata kita kan berenam nih, 4 orang itu dapat semua, dapat PMS gitu. Mungkin karena itu kali ya. Soalnya cewek nih yang itu yang. Berarti bisa itu ya, ada Sebenarnya ada. Gitu. Ada chemistry-nya.
ke sana gitu. Wah, Itu langsung dipindahin semua sih, turun ke bawah. tapi lu nggak ngelihat sama sekali wujudnya. Enggak, kan gue kayak fokus gitu, kayak kan gue tidur otomatis lihat ke atas kan, hantunya nih antara di sini gue. Oh pokoknya itu bener-bener merinding banget sih. Wah, Jantung gue tuh sampai apa ya, kayak habis olahraga, kayak duk 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 duk, sampai temen yang di kanan gue nih, kan gue mepet kayak gini, bahkan tangannya tuh ngerasain detak jantung gue. iya. Dia sampai ngomong, sumpah bet lu deg-degan banget, kayak aneh banget ya bisa kerasa gitu. Iya. Sumpah itu bener-bener wah gila sih. Kalau gue sih jadi di antara kalian gue pecahin tuh kaca. Cutting tuh akhirnya nggantiin kita tidur di atas, tapi mereka nggak digangguin, nggak ada apa-apa, jadi cuman cewek-ceweknya doang gitu. Itu Iya. iya itu bener-bener sih. Itu kan kita tidurnya jadinya di bawah kan, di ruang tamu gitu, jadi tidur barengan gitu. Gua sama temen gue yang pertama digangguin itu tidur sampai pegangan tangan, saking takutnya itu. Wah, dah itu bener-bener sih. Kenapa nggak cutting lu nyuruh tidur berpasang-pasangan aja biar aman? Nanti beda cerita lagi dong. Oh, beda lagi bukan ya. sesi ini lagi nanti. Oh iya siap. Ntar ya segmen selanjutnya. Boleh lah ya. Boleh. Oke. Astagfirullahaladzim. Wah itu luar biasa ya. Tapi di antara teman-teman lu nggak ada yang kayak lu ya, punya gift tadi? Setahu gue nggak ada. Nggak ada ya. Cuman teman yang di sebelah gue, boleh sebut merek nggak? Iya boleh. Ada namanya Afni. Itu emang kalau yang gue rasain dia kayak emang punya hawa yang mungkin dia peka gitu loh. Oh dia peka. Iya. Oh I know ya. Jadi kalau misalnya dia lagi sama lu mungkin bisa ada hawa gimana gitu. Soalnya gue pernah berdua sama dia di fakultas, ngeliat gitu. Bukan berdua sih, gue yang ngeliat. Pengalaman gue lagi berdua sama dia, gue ngeliat ada gitu di WC. Terus dia juga pernah ngeliat juga di tempat yang sama. Gitu. Berarti dia juga bisa ngelihat ya. Kurang tahu sih kalau bisa ngeliat apa enggak. Tapi yang pasti peka. Soalnya ini gue punya teman dulu ya. Dia tuh cuman bisa ngerasain doang. Kayak peka berarti. peka, iya. Tapi dia nggak bisa ngelihat. Dia kayak di sana tuh ada gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi dia nggak tahu wujudnya kayak gimana, apanya gimana. Terus dia juga bisa interaksi gitu, ngomong. Keren sih interaksi. Tapi gue nggak pengen. Udah nggak usah lah ya. Gue nggak pengen. Ntar lu stres. Iya, stres, depresi hidup gue. Kasian. Iya. Nah, kalau untuk sekarang tuh lu masih ada nggak lu ini Maksudnya? gift tadi yang Gift? lu dapetin gitu? Seharusnya udah enggak ya. Seharusnya udah enggak ya. Karena Di umur berapa lu ininya? apa? Stopnya? Kayaknya SMA deh. SMA. Soalnya bokap gue sendiri yang bilang kayak dia kan, gue di rumah kan dipanggil kakak gitu. Kakak udah nggak bisa lagi. Tapi mungkin nanti di umur sekian bisa lagi katanya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya lu berulang untuk umur lu yang selanjutnya lu dapetin gift lagi gitu ya, lu nggak bakalan kaget lagi lah ya. Pasti kaget sih. Pasti kaget. Kan lu udah pernah ngerasain sebelumnya. Iya emang. Cuman pasti ya kaget lah. Siapa sih yang nggak kaget? Iya. Lu dikagetin aja kaget setengah mati. Apalagi? Iya. Itu kan kaget tiba-tiba ya. Iya tiba-tiba. Dia ngagetin, nggak dipanggil, nggak diapa, tiba-tiba ngagetin doang gitu. Iya. Iya, Cuman iya. kalau gue dikasih pilihan, gue lebih milih buat enggak sih. Iya. Biar tenang. Normal ya. Iya normal aja lah udah. Lebih fleksibel gitu Iya. ya. Karena setelah gue nggak bisa, setelah gue menyadari diri gue nggak bisa, gue tuh jadi takut, jadi penakut gitu loh. Karena gue tuh mending ngeliat daripada dengerin doang. Kan kalau kita dengerin kayak nggak tahu gitu, ini apa, ini di mana gitu kan, Iya, jadi iya, iya. serem. Mending oh ada pantas. Penasarannya itu Iya. yang bikin serem gitu ya. Iya makanya gue takut. Jadi kalau disuruh milih ya, mending nggak sama sekali. Mending nggak sama sekali ya daripada yang denger doang. Tapi Sayang, nggak ada iya. gitu. Cuman sayangnya gue malah sekarang peka gitu. Oh, iya. Ibaratnya kalau jendela hordennya kebuka dikit gitu. Iya iya. Jadi angin tuh keluar masuk Iya. ya. Wah itu waduh. Iya iya. Nah, waktu SMA lu
ada ini lagi nggak kejadian yang SMA. SMA. waktu SMA lu di Padang ya atau di mana? Di Samarinda gue. Oh, di Samarinda. Kalimantan. Kalau SMA bukan jarang. SMA ada. Ada. Cuman nggak sebanyak SMP. SMP itu paling banyak sih. Kalau SMA itu dulu gue pernah itu SMP apa SMA ya? Pokoknya dulu rumah dinas bokap gue di dalam sekolah gitu. Iya, Jadi iya. ada sekolah, ada rumah gitu dalamnya. Jadi kalau bokap gue pulang habis kerja gitu atau baru mau pergi, gue otomatis jalan ke gerbang. Iya. Dan itu jauh banget, kayak 30 langkah kali. Termasuk jauh gak sih itu? Masuk jauh lah. Iya. Jadi di rumah buka gerbang sekolah. Iya. Itu gue pernah waktu itu malam-malam gue emang sengaja disuruh tungguin papi pulang gitu buat bukain gerbang biar enak gitu daripada buka sendiri kan. Jadi waktu itu gue dapet bukan pesan sih, semacam kayak entah kenapa gue ngerasa bokap gue udah datang gitu. Jadi gue jalan sendirian gelap-gelap ke gerbang gitu ya. Gue buka, cuman bokap gue nggak ada. Bokap lu nggak ada. Bokap gue nggak ada. Jadi maksudnya gue udah nyampe depan gerbang nih. Kan di sini ada pos satpam biasa. Gue udah nyampe, kayak kok nggak ada gitu. Kok nggak ada bokap gue. Terus kayak wah hawanya nggak enak nih gitu kan. Gue kayak nggak enak gitu. Terus pas gue lihat ke atas, pagarnya kan tinggi, mungkin segini kali ya. Iya. Pagar besi sekolah tau lah ya. Iya, tahu. Ada cewek yang berdiri di situ. Di atas pagar. Iya, di atas pagar ngeliat gue ke bawah gitu. Gue juga merinding nih. Asli, gue kalau Dia berdiri gitu. Terus gue kayak langsung gitu kan. Terus gue bodo amat gitu, kayak udahlah bodo amat. Itu gue langsung lari ke rumah. Tapi dia nggak ngejar lu. Enggak. Maksudnya gue ngeliat gitu. Siapa sih yang ngeliat, kayak diem dong, nggak mungkin kan. Gue langsung lari ke rumah gue. Terus anehnya bokap gue udah di rumah. Terus bokap lu gimana? Apa? Nah itu dia, bokap gue udah di rumah. Nah habis itu entah gimana bentukannya, gue sebenarnya sampai sekarang masih bingung apakah itu mimpi atau beneran. Karena kan kebanyakan kejadian itu gue lupain gitu. Iya. Diingetin kalau bokap gue ngomong. Cuman gue inget ada kejadian kayak gitu. Kayak gue ngedatengin bokap gue karena dia baru datang. Cuman dia nggak ada. Terus gue ngeliat tuh cewek, gue lari ke rumah. Tapi mobil bokap gue udah ada di garasi. Berarti lu dibawa sih waktu itu. Bisa jadi sih. Iya kan. Tapi ada suatu pertanyaan yang menarik sih bagi gue. Apa nih? Kenapa ya di sekolahan itu angker? Ini nggak tertutup kemungkinan ya sekolahan tuh kayak ada yang bunuh diri, mau ada nggak ada ya. Sebenarnya tiap tempat itu ada penunggunya. Uh-uh. Entah itu baik atau jahat gitu sebenarnya. Tapi gue jarang dengar kayak misalnya rumah gitu. Itu kan lebih kayak misalnya rumah udah lama nggak ditungguin gitu. Sedangkan sekolah kan tiap hari ada orang. Iya benar. Kenapa harus angker gitu kebanyakan sekolah ya? Karena mungkin karena Angker bahkan lebih sering banget orang-orang yang ketemu di sekolah. Gue juga dulu SD ya, SD kan depan rumah gue tuh. Enak banget dong. Iya, 5 langkah. 5 langkah dong. Gue langsung nyampe gitu. Kadang kan udah bel udah bersuara gitu baru lu berangkat. Sumpah itu enak banget sih. Iya. Fix lu. Terus gue tuh sering banget dengar pas cerita-cerita anak-anak di pas sekolah, pas balik sekolah ya. Itu sih ini tadi ketemu ini. Bahkan gue ada percaya dan enggaknya gitu. Nah, gue lihat-lihat di sekolah lain juga ada gitu. Termasuk pas gue SMP maupun SMA. Malah gue di pesantren malah lebih serem gitu. Iya. Kenapa sekolahan itu wah luar biasa mistisnya. Iya sih. Kalau ditanya kenapa, gue nggak tahu kenapa.
Cuman kalau ada kayak gitu ya mungkin emang tempatnya gitu. Emang tempatnya. Emang mereka di situ tempatnya. Entah emang tempatnya atau terjebak atau gimana, gue juga nggak ngerti. Bahkan Harry Potter pun sekalipun. Ya sekolahannya kan. Yang ini kan. Itu kan film. Iya. Kan emang serem kan kayaknya. Iya sih. Dari ini desain sekolahannya Iya. itu. Keren sih. Kan emang ada sekolahannya. Sekolahannya Ada. Emang ada. Ada sekolahan yang tempat Harry Potter syuting itu ada. Oh, Apa sih namanya lupa gue, pokoknya ada. Hogwarts. Itu Iya. dalam filmnya namanya Hogwarts. Iya. Aslinya Hogwarts juga. Nggak tahu gue sih. Iya, kalau nggak salah gue pernah lihat di TikTok juga. Ada tuh salah satu influencer lah gitu ya. Dia buat vlog gitu. vlog pendek tapi di TikTok. Terus dia pakai seragam gitu kan. Seru banget ya. Dia ngasih pernyataan di sana bahwasanya di sekolah itu di tempatnya syutingnya Harry Potter Harry itu. Potter. Wah, keren banget ya. Iya. Nah, kalau dari cerita-cerita mistis tadi kan udah banyak lah ya cerita-cerita lu. Mungkin masih banyak lagi gitu ya. Iya kan? Nah, gue mau tanya nih, selama hidup lu depresi gak sih? Punya something wrong lah ya? Enggak? Tergantung persepsi masing-masing sih. Kalau menurut gue something aja lah ya, nggak ada Something. wrong atau Oh, right-nya. ya. Oke. Nah, apa? Ada pernah lu ngalamin depresi nggak, kayak kenapa sih Tuhan itu ngasih gue kayak gini gitu? Pernah nggak lo? Pernah sih. Pernah. Sampai gue sebenarnya gue tuh minta ditutup gitu. Gue minta ditutup karena ya takut gitu loh, serem, Iya. ngeri, kayak aduh bisa nggak sih, soalnya kayak mau dibilang mengganggu juga susah Mengganggu sih banget, ya. Mau dibilang mengganggu juga ya sebenarnya mengganggu, cuman ngomongnya nggak enak sama yang denger gitu. Iya. Ya cuman ya mau gimana lagi, cuman kalau ditanya yang pertanyaan lo tadi, iya sih gue sempat ngerasa kayak gitu. Gue tuh suka kesel kalau ada sebut aja orang tapi bukan beneran orang gitu. Iya. Orang lewat gitu, baunya nggak enak, itu baunya tuh kayak buruan dong lewatnya gitu loh, buruan dong lu bau banget gitu. Itu pernah sih kayak. Terus ada juga kadang yang suka ngorok keras banget, itu aduh. Iya. Lu bisa diem gak sih, rasanya pengen kayak gitu. Iya ada. Ngorok. Wah, sama ya kayak gua gitu. Dulu rumah yang di Semarang itu ada tempat yang ada satu ruangan di rumah gue yang bukan nggak pernah sih, jarang gitu dimasukin. Itu dia ada beberapa kali, dibilang sering juga nggak bisa, tapi beberapa kali tidur di situ dan ngoroknya tuh berisik banget. Kayak ya tau lah orang ngorok gimana ya. Iya. Itu berisik banget. Nyebelin sih itu. Iya. Asli. Mungkin udah banyak lah ya cerita-cerita lu nih. Mungkin di segmen selanjutnya kita ceritakan balik lah apa yang next kita mau garap gitu. Nah, boleh. Iya, buat teman-teman nih, terima kasih banyak ya udah nonton kita. Semoga kalian terhibur lah sama cerita-cerita Bethany Angel ini. Salah ya? Bukan Bethany Angel ya, Gisel ini ya. Enggak. Hoax banget, hoax. Enggak, beneran, gue sampai salfok gitu pertama kenal sama Bethany, pertama ketemu lah. Gue kira emang ini adiknya Gisel apa gitu. Agak mirip ya guys ya. Enggak. Sumpah jauh banget. Lihat baik-baik. Iya. Enggak kan? Mungkin selanjutnya nih, gue ada sedikit challenge lah buat lo. Apa nih? Iya. Datang ke rumah hantu. Enggak. Challenge-nya tuh ada beberapa pilihan pertanyaan yang lo harus jawab dengan cepat. Apaan tuh? Nah, mungkin ada 5 pertanyaan lah ya. Mungkin yang pertama nih, gue pilih dari, gue tanya dulu deh, yang paling berkesan di diri lo, tempat tinggal yang mana yang
Paling berkesan Iya. Samarinda. Samarinda. Oke, gue mau tanya, lu pilih Samarinda atau Jakarta? Jakarta. Dengar guys, tetap Jakarta gitu. Aduh. Oke, yang kedua ya. Sekarang umur lu berapa? 20. 20. OTW 21. OTW 21 ya. Sebenarnya nggak relevan sih gue tanyakan ini sama lo. Gue udah tahu jawabannya, tapi nggak apa-apa, ini adalah bagian dari SOP kita ya guys ya. Oke, gue tanyain. Lu pilih nikah atau karir? What? Ya, Karir. karirnya. Berarti nikah lu nggak usah nih, lu karir aja. Ya, Ya, ntar dijawab. Oke. Masuk pertanyaan ketiga. Oke. Pertanyaan ketiga itu lu milih apa tuh? pasangan atau teman? Ntar lu sebagai teman tersakiti gak nih? Enggak juga. Mungkin gue pilih pasangan. Oh, pasangan. Oke, nggak apa-apa walaupun tersakiti ya guys ya. Oke. Yang keempat ya. Boleh pilih teman gak? Nggak usah dong, pilih yang pertama itu adalah pilihan yang paling tepat. Oke, yang keempat. Lu pilih ketemu sama mantan atau ketemu sama hantu? Hantunya cakep gak? Kalau hantunya cakep gak apa-apa. Pokoknya terserah hantu yang di dalam pikiran lu gitu. Ataupun hantu yang pernah lu ketemuin, apa sih tergambar sama pikiran lu kalau hantu tuh? Nah, lu pilih hantu atau Mantan kali ya. mantan? Disuruh pergi mau. Hantu disuruh pergi belum tentu nih. Bener juga ya. Oke, yang terakhir. Ini gue udah tahu juga sih jawabannya. Kopi atau teh? Teh. Oh. Itu gak perlu mikir ya. Gue Iya, gak perlu mikir. nggak Kayak perlu mikir ya. langsung aja teh. Oke. Nah, gue mau tanya seputar alasannya. Lu memilih antara 5 pertanyaan ini. Oke. Boleh. Yang pertama, lu tadi lu bilang yang paling berkesan di diri lu tuh tempat tinggal yang pernah lu tempatin itu Samarinda. Tapi kenapa lu memilih Jakarta, cuy? Kenapa? Karena gue memproses diri gue bisa dewasa itu di Samarinda. Jadi pokoknya ada kejadian gitu yang bikin gue harus bisa mendewasakan diri gitu. Itu terjadinya di Samarinda. Untuk Jakarta? Makanya terkesan. Untuk Jakarta karena Kan lu milihnya Jakarta tadi. iya, tadi kan lu nanya alasan Oh iya. Samarinda. Oke. Kenapa lu memilih Jakarta? Karena di sini gue apa ya, healing dari yang gimana ya jelasinnya, susah jelasinnya kalau nggak cerita nih. Iya. Tapi kalau cerita kan aja. jangan, nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Emang segmennya alasannya Segmen, ini oh. emang harus panjang. Jadi di Samarinda itu Iya. gue sempat ada struggle sama diri gue sendiri, ada struggle sama keluarga, ada struggle sama teman-teman. Pokoknya semuanya tuh terjadi di Samarinda. Dan gue pindah ke sini itu ibaratnya kayak new version gue gitu. Jadi gue meninggalkan diri gue yang menurut gue buruk itu di Samarinda. Dan di sini gue memulai diri gue dan gue nyaman banget sama diri gue yang sekarang gitu. Jadi gue ngerasa ya gue pilih Jakarta karena mungkin lingkungannya juga cocok sama gue gitu. Iya. Berarti lu sangat cocok dengan kehidupan lu yang sekarang ya dibanding dulu di Samarinda. Kenapa di Samarinda itu ada apa sih? Apakah- Spill dikit kali ya. Iya. Dulu yang pertama kali ya, kan gue sering pindah-pindah nih. Waktu gue pindah ke Samarinda itu susah banget berbaurnya. Jadi gue sempat dibully gitu. Iya. Kelas 8 gue dibully, terus gue pindah ke kelas 9, naik ke kelas 9, itu baru gue bisa healing gitu, kayak ada yang menerima gue gitu, kelas 9. Terus pas gue masuk SMA baru normal hidup gue, kayak maksudnya kan teman-teman gue yang dulu ngebully gue udah nggak satu sekolah lagi gitu sama gue. Waktu SMA ini gue mengekspresikan diri gue banget gitu,
cuman bentar doang, soalnya ada masalah lagi datang, itu masalah keluarga gitu. Kalau keluarga kan terlalu sensitif lah ya, intinya privacy lah. ada masalah gitu yang bikin gue stres gitu. Kalau dibilang depresi nggak juga sih, kayak pokoknya stres gitulah, nggak sampai depresi. Kalau depresi kan udah sangat jauh ya. Gue stres, pokoknya stres banget sampai gue pernah bolos 2 minggu kayaknya. 2 minggu gue nggak sekolah karena stres gitu, stres Terus banget. lu langsung pindah setelah 2 minggu lu bolos? Enggak, gue masih masuk lagi. Itu gue stres. dibully lagi dong? Enggak. Pokoknya masalah keluarga, nangis aja kerjanya. Gua kira masalah asmaranisasi kan. Bukan lah ya. Itu tidak. Masa sih seorang Gisel kan sorry seorang Bethany Angel kan galauan gitu orangnya, enggak lah ya. Jadi masalah keluarga yang sebenarnya gue pindah ke Jakarta karena masalah masalah keluarga itu. Masalahnya belum kelar gitu. Iya, sampai di Jakarta masih. Iya, masih. Masih kepercek gitu ya. Ya. Ya sejauh ini berharapnya udah nggak apa-apa sih. Cuman ya lebih jauh better lah daripada yang di waktu di Samarinda. Iya. Gue hampir sama sih cerita gue. Gue kan pas SMA dulu kayak apa ya kita sebut ya, kayak berandal banget gitu di sekolahan. Gue juga punya banyak masalah gitu. Gue juga banyak ini. Pokoknya di Jakarta ini kita sama tujuan kita untuk memperbaiki diri gitu. The new version gitu kan. New life. The best of ourselves gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, lo tadi pilih karir atau nikah? Mungkin ini semuanya ada di bukan gitu sih bahasanya. Mungkin pilihan gue ada satu pikiran juga sama anak pertama. Ya, jadi gue pilih karir karena gue punya tanggung jawab buat 2 adik gue ini, kayak menghidupi gitu loh. Iya. Ya, karena bokap gue juga udah ngomong kalau mereka berdua nggak ada gitu, otomatis kan gue yang membiayai mereka berdua. Membackup. Karena itu gue pilih karir. Yeah. Karir nggak tuh? Karir mau ke gunung gitu. Ya, gue mau nyebut itu anjir kata gue. Karir. Oh ya, karir ya. Oke, masuk pertanyaan ketiga deh. Tadi gue tanya teman apa pasangan. Tadi gue jawabnya pasangan. Iya, tapi mau relate, tapi mau ini. Sebenarnya tergantung sih, karena gue tipe yang sayang. Pasangan bisa jadi teman bisa jadi pasangan. Enggak sih, maksudnya pasangan. Emang iya bener ya, bang. Pasangan bisa jadi teman. Iya, kalau orang dewasa pasangan itu bisa jadi teman. Iya, teman hidup kan? Iya. Ya gitu sih. Karena teman itu belum tentu selalu ada tiap lu butuh gitu. Fix, no debat. Karena itu walaupun sebenarnya pasangan belum tentu selalu ada juga, cuman jauh lebih tinggi kemungkinan dia bakal selalu ada gitu. Iya. That's why. Gitu sih. Oke. Lumayan. Iya kan beneran. Iya. Berarti teman bisa jadi pasangan kan? Bisa loh. Ada lowongan dong. Pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Nggak, udah masuk pertanyaan keempat. Lu tadi mau pilih, pertanyaan dari gua itu adalah pilihannya ketemu mantan atau ketemu hantu. Lu bilang ketemu mantan. Karena mantan bisa diusir. Iya. Apa ya? Kalau manusia kan kita selama ini hidup sama manusia gitu. Jadi lebih mengerti lah. Simbiosis mutualisme. Iya. Lebih mengerti manusia daripada mengerti hantu gitu. Jadi that's why milih mantan. Walaupun banyak yang bilang kayak mantan itu lebih serem daripada hantu, ya kan? Enggak sih. Gua kalau disuruh pilih mending ketemu mantan. Terus kenapa? Saking alasan lu di awal tadi mantan itu bisa diusir. Emang segitunya lu enggak juga gitu sih. sensitifnya terhadap mantan gitu. Sebenarnya enggak gitu. Cuman yang terpikirkan di otak gue kayak kalau manusia ini masih bisa lah ya diatur. Kalau hantu masih bisa diatur gitu. Berarti kasarnya tadi diusir. Masih bisa berkomunikasi ya. Mungkin tadi terlalu
Kasar ya. Terlalu kasar. Maaf ya mantan. Gak gitu Wah. maksudnya. Oke, Diusir nggak tuh? the last nih pertanyaannya. Yap. Tadi apa sih pertanyaan? Kopi atau teh? Iya. kopi Iya. atau teh. Lu pilih teh. Betul sekali. Padahal kopi itu menginspirasi. Enggak ya, Anak bagi senja lah ya. Bukan juga sih sebagian. Karena Bet ya, selama gua podcast ini bisa di make sure lah video-video sebelumnya. Itu semua narasumber yang kita datangin itu pilihannya kopi. Cuman lu sendiri yang pilihannya teh. Why? Karena gue tidak menemukan kenikmatan di sebuah kopi, di suatu kopi. Itu di gue ya, di orang lain nggak tahu. Mohon maaf. Karena Enggak, ini ada satu Apa tuh? yang salah. Kurang udut, guys. Hah? Kurang udut. Udut. Ngopi. Enggak. Iya, mungkin kebanyakan orang yang suka ngopi dia pasti ngerokok gitu. Tapi banyak juga sih kemarin narasumber kita cewek. Udah berapa orang ya narasumber kita cewek yang suka kopi gitu daripada padahal dia nggak ngerokok juga. Nggak tahu kenapa. Nggak dapet ya kenikmatannya dari lo gitu. Iya. Eh, Lebih suka teh. Tehnya teh tawar atau teh manis? Apa aja deh. Yang penting bukan apa kopi. aja. Padahal bokap gue tuh tiap hari, bener-bener tiap hari minum kopi gitu. Tiap hari minum. Nyokap gue juga suka ngemilin kopi, bukan minum kopi. Ngemilin kopi. Bubuk kopi yang udah Ih. yang udah halus, Pahit dong. dia cemilin. Iya, Wah, dia suka. barista dong nyokap lu. Dia suka. Boleh dong kerja sama kita. Bikin bersendi kopi ya kan? Ya. Boleh, nanti gue kasih nomornya. Ya, boleh. Ntar ya di luar ya. Oke, kita briefing lagi. Iya, nggak bisa gue kalau kopi. Nggak bisa. Iya. Mabok atau gimana minum kopi? Enggak sih, Sakit perut? enggak juga sih, nggak suka aja. Oh, nggak suka aja. Pahitnya itu terlalu ini ya. Gue pernah nyoba yang ada susunya. Yang ada susunya. Iya. Latte ya. Iya. Gue sebenarnya sempet sih kayak mau gue tuh kepo kayak orang-orang kok banyak banget sih yang suka kopi. Gue kepo. Jadi gue minum kopi mungkin dari yang manis dulu ya. Jadi kopi susu gitu. Hampir tiap hari gue minum kopi susu. Cuman kayak gue tidak menemukan yang gue senengin gitu loh, kayak ya udah minum-minum aja gitu. Pahit loh. nggak pahitnya? Ada pahit-pahitnya ada. Pahit mana sama mantan? Kisahnya kali ya. Yo, kisahnya kali. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Kan yang menyakitkan Korban itu kan. nih. Waduh. Pahitan mantan lah. Ngapain mantan ya? Oke, mungkin segitu aja ya guys ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua cerita-cerita Bethany Angel yang seorang yang adiknya Gisel ini guys. Enggak, bukan. Bukan ya. Bukan. Terima kasih ya Bet ya. By the way, buat lu nih, gue nggak bisa ngasih apa-apa lah nih. Cuma bisa terima kasih yang sedalam-dalamnya buat lu, semoga berkah buat lu ya. Amin, bisa asik. menghibur teman-teman semua, Asik. penonton-penonton entertain nih ya kan ya. Gue punya salah satu kenangan lah buat lu. Apaan tuh? Oh iya, sekarang hari apa sih? Sekarang Iya. Selasa. Salah, bukan. Lu mau gambarin gue ya? Gue telat jawabnya guys. Nggak jadi. Aduh. Dia gagal, gua gagal kan. Udah mungkin segitu aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga share video ini. See you Betul. next time. Bye. Bye bye.